Hai, aku Angel, ST Manis 2019. Halo, aku Francisco, aku SD Manis 2020. Apa sih itu koreografi? Koreografi adalah gerakan-gerakan yang diciptakan untuk menggambarkan suasana tertentu. Berdasarkan definisi yang sudah disebutkan tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa fungsi koreografi dalam sebuah pementasan adalah untuk menggambarkan suasana atau perasaan yang dirasakan oleh suatu karakter. Koreografi mempunyai dua jenis loh teman-teman. Yang pertama adalah koreografi dance. Sama seperti yang udah kita tahu, koreografi dance adalah gerakan-gerakan dance pada umumnya, atau bisa juga gerakan-gerakan yang menggambarkan sesuatu suasana yang lebih intim. Misalnya gerakan saat ritual dan lain sebagainya. Yang kedua adalah koreografi fight. Sama seperti namanya nih, koreografi fight lebih berfokus pada menggambarkan adegan-adegan bertarung. Biasanya koreografi fight dibantu dengan properti-properti seperti pedang, busur, perisai, dan lain sebagainya. Dalam membuat suatu koreografi tentunya kita membutuhkan referensi dong. Nah, untuk koreografi sendiri kita bisa mengambil referensi dari berbagai sumber. Yang pertama kita bisa mengambil dari YouTube. Kita bisa melihat gerakan-gerakan dance atau gerakan-gerakan yang dilakukan di pementasan lain untuk dijadikan referensi kita. Kita juga bisa mengambil referensi dari film-film loh teman-teman. Adegan-adegan atau gerakan-gerakan dari sebuah film dapat kita jadikan referensi untuk koreografi yang akan kita buat. Misalnya, untuk adegan bertarung, kita bisa mengambil referensi dari film bergenre action. Tentunya kita juga membutuhkan atau dituntut untuk menciptakan koreo sendiri. Nah, maka dari itu, kita juga harus bisa membayangkan dengan imajinasi kita, kira-kira gerakan seperti apa ya yang akan kita buat nanti. Dalam membuat sebuah koreografi, kita akan melewati beberapa tahap nih teman-teman. Apa aja ya tahap-tahap itu? Yang pertama ada bedah naskah. Apa sih bedah naskah itu? Dan apa yang akan kita lakukan pada tahap bedah naskah? Jadi pada tahap bedah naskah biasanya kita akan membaca naskah dalam sebuah pementasan. Kemudian kita akan mencari tahu gerakan-gerakan apa aja yang akan dilakukan oleh aktor. Setelah kita tahu nih gerakan apa aja, kita akan melis adegan-adegan apa aja yang membutuhkan sebuah koreo. Setelah kita list, kita akan menganalisis kira-kira pada adegan itu membutuhkan koreo atau gerakan seperti apa ya, agar kita tahu gerakan apa yang akan kita buat nantinya. Setelah dari bedah naskah, kita beralih ke brainstorming. Pada tahap brainstorming biasanya kita akan mengeluarkan ide-ide, kemudian menentukan konsep koreografi kita itu akan dibawa kemana, seperti mencari referensi, kemudian mengembangkan ide-ide referensi gerakan kita, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya ya. Tahap selanjutnya dalam pembuatan koreo tentunya kita harus mendengarkan lagu secara berulang, sambil memikirkan gerakan apa yang cocok, yang juga dapat menyampaikan makna atau cerita dari lagu tersebut. Setelah mendengarkan lagu dan memikirkan gerakannya, di tahap ini kita langsung mengeksekusi gerakan tersebut. Tapi biasanya kita diberikan arahan oleh sutradara, seperti ingin gerakan yang bagaimana dan nuansa yang seperti apa. Kita juga menyesuaikan dengan kemampuan aktor. Misal, jika ada gerakan salto atau akrobatik lainnya, kita lebih dahulu menanyakan kepada para aktor, apakah ia bisa melakukan gerakan tersebut atau tidak. Dan jika kita sudah membuat semua gerakannya, kita tidak langsung mengajarkannya kepada para aktor, tapi kita juga meminta persetujuan kepada sutradara.
Jika ada gerakan yang mesti diubah, kita akan melakukan revisi sampai sutradara menyetujuinya. Jika koreografi sudah disetujui oleh sutradara, maka kita bisa langsung mengajarkannya kepada para aktor. Tapi, karena kita tidak bisa selalu untuk mengajarkan secara langsung, biasanya kita menyiapkan video koreografi tersebut, sehingga para aktor bisa mempelajarinya kapanpun. Selanjutnya, apa sih hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan koreografi? Yang pertama adalah ketukan, di mana ketukan dari gerakan harus sesuai dengan lagu, agar tidak offbeat, miss-theme, ataupun lost feel. Lalu ada blocking. Blocking ini mengatur posisi tiap aktornya di atas panggung. Blocking pada koreografi harus seimbang dan utuh, bervariasi, serta memiliki titik pusat perhatian. Selanjutnya ada power dan juga feeling. Koreo yang digerakkan oleh aktor harus memiliki power dan juga dilakukan dengan ekspresi yang sesuai, agar penonton dapat merasakan apa yang dirasakan oleh sang aktor. Misal, gerakan yang dilakukan dengan semangat membara, maka penonton akan merasakan semangat yang disampaikan oleh aktor. Dan yang terakhir adalah focusing. Focusing biasanya dibantu oleh lighting yang akan menyorot aktor yang menjadi fokus utama dalam melakukan koreografi. Jadi kesimpulannya adalah koreo sangat diperlukan dalam sebuah pementasan dan kita bisa membuat sebuah koreo dari berbagai referensi dan juga imajinasi kita. Es teh manis, makin Makin manis.